nggak takut dibilang kalau itu pencitraan, Pak? Kan kita adik-adik kita mengalami perubahan. Kuliahnya sampai 10 tahun ya katanya. Waktu itu pernah masuk penjara. Oh, Beki keneh nonton video nu anyar barudak daripada kudu ningali pergerakan penanaman di gunung. Pakai anduk terus dibukakeun saeutik geuning etana. jujur Aduh anjir. mantap. Air yang harusnya gratis, anugerah alam, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cerita orang beli air. Iya, ya. Logging is important. Oke, Bapak Ridwan Dermawan. Iya. Saya tertarik dengan kepribadian Anda, Pak. Terkait dalam sebuah tindakan ataupun apa yang bisa kalau bisa dibilang manfaat, sangat manfaat, Pak. Sebenarnya apa sih yang ada di otak Anda selama ini sehingga bisa melakukan hal seperti itu, Pak? Oh, kalau bicara tentang hal itu setiap orang punya kepribadian masing-masing, punya niatan, punya hobi. Namun secara universal, saya pribadi tentunya hidup, punya sisa waktu, sisa umur, ingin bermanfaat bagi sesama, bagi manusia, bagi lingkungan, sebagai tempat kita, habitat kita hidup. Tentunya nilai kemanfaatan yang saya dan rekan-rekan selama ini dilakukan, ditambah memang sudah menjadi sebuah hobi. Kalau hobi itu kan selalu terbiasa, terulang-ulang, akhirnya menjadi sebuah habit yang sangat-sangat enjoy, di mana kita hidup di lingkungan yang bebas, ya, alam terbuka, sehingga kita merasa kebugaran tubuh ya lebih enak dan bermanfaat ketika kita hidup di alam bebas daripada kita terkungkung dalam sebuah ruangan jelas-jelas kurang bisa dinikmati. Menurut Bapak mungkin Begitulah ya. kira-kira. Ya kan orang tuh beda-beda, Pak. Ya, orang tuh beda-beda. Ada yang Pasti. senang dengan dunianya seperti ini, ada yang seperti ini. Tentunya saya sendiri pernah sempat berpikir, ini ada uangnya nggak sih? Gitu, Pak. Ada uangnya Jelas nggak sih? ada, uang ada. Gaji, Oh, bukan gaji. bukan gaji. Karena setiap pergerakan pasti membutuhkan uang. Uang pribadi atau sumbangan atau program atau apa? Ya, kebanyakan itu uang pribadi. Uang Tapi pribadi? bukan uang pribadi saya, banyak orang terlibat yang memang punya kepedulian. Ya, akhirnya secara gotong royong, beban tersebut menjadi jauh lebih ringan. Banyak orang terlibat secara swadaya, tidak ada terkait program apapun, khususnya terkait dengan kedinasan atau pihak ketiga, tidak ada. Tidak ada. Disayangkan. Tapi kan itu tadi mungkin jadi nilai hobi ataupun kebiasaan Anda mungkin, Pak ya. Kalau menurut saya kenapa sih Anda punya uang segitu nggak dibeliin motor aja, mobil, itu kan bisa dinikmati, Pak. Kalau motor, mobil, penikmatnya mungkin saya secara pribadi, anak saya, istri saya. Tapi kalau kita bicara hal lain yang lebih luas, secara meaning kemanusiaan, tentunya pohon satu bisa menghidupi lebih dari satu atau dua orang. Karena setiap individu, khususnya di wilayah Pajampangan pada hari ini, ya mengalami kesulitan air. Bener, Pak. Saya Dimana, aja 1 bulan udah susah Pak air, Pak. 1 bulan teh geus kalgok, Pak. Kaca ieu teh istilahna mah capek. Berarti tiluhurna meureun nya. pasti yang jadi masalah dari gunungnya. Tiluhurna, gunungna, sirahna. Berarti bener. Tasan, mane kehed tong loba kacaina dilegok ayeuna mah mending pelakan dah di gunung. Adalah pasti. Nya, urang mah ngobrolna ngalir ngidul lah, Pak. Santai campuran bahasa Indonesia, bahasa Sunda, da urang mah orang Sunda gitu kan. Siap. Kalau emang kagok bahasa Indonesia, bahasa Sunda we teh naon. Netizen ya, netizen kan
dilihat di sosmed pergerakan Bapak tuh bukan cukup kalau menurut saya sangat sangat benar-benar amazing gitu Pak. Terkait dengan netizen, apa Bapak nggak takut dibilang kalau itu pencitraan Pak? Ya, kenapa harus takut? Kan netizen beda-beda. Si iya mah pencitraan paling ge, naon nanaman kieu pencitraan. Geus eta mah diantep lah paling ge. Nah, untuk menghadapi atau menyikapi, ya kan ada aja Pak orang mah yang seperti itu ada aja pasti. Gimana Pak nih tanggapannya? Dari sudut pandang mana nih Bapak mau menjelaskan? Ya tentunya saya memandang ini dari segi saya berprasangka baik pada siapapun. Karena negara kita negara merdeka di mana kebebasan berpendapat memang dijamin oleh undang-undang. Demokrasi lah. Siapapun boleh bicara. Nah, ketika ada rekan-rekan kita mungkin dengan mengatakan pencitraan atau segala macam, ya bagi saya sama sekali tidak terganggu, tidak keberatan. Itu kok hak mereka. Biarkan saja. Yang penting tidak mengganggu pun kegiatan kami sudah alhamdulillah. Ketika dia mau bilang A, bilang B, ya itu terserah terhadap pandangan mereka masing-masing. Yang penting selama yang kami lakukan ini punya nilai kemanfaatan, ya kenapa harus terganggu oleh bisingnya ocehan-ocehan di luaran sana. Nah, ketika kita sibuk fokus terhadap mereka, nah jangan-jangan khawatir nanti kegiatan pokok kita jadi terhenti. Ibaratnya kita sedang memainkan sebuah pertandingan sepak bola di mana kita fokus bukan pada bola, bukan pada lawan, tapi fokus pada penonton. Hingar-bingarnya penonton. Akhirnya kita melupakan sesuatu yang pokok. Kalau penonton ramai memang dalam suatu pertandingan itu wajib ada penonton. Biarkan itu bumbu penyedap saja. Oh iya. Semoga kalau bumbunya tambah matang, tambah harum, ya alhamdulillah. Berarti sebuah kegiatan tersebut ada pihak yang menonton, memantau, dan itu hak mereka masing-masing. Tapi endingnya nanti hasil silakan Pak. Saja. Ketika hasilnya baik dan dirasakan, bumbu itu kan jadi sedap Pak. Ya mudah-mudahan amin. Amin, seperti itu. Terus melihat background ke belakang seorang Ridwan Dermawan ini, kalau nggak salah, insya Allah saya nggak salah Pak. Anda itu pernah terlibat Pak waktu jadi mahasiswa, kuliahnya sampai 10 tahun ya katanya. Karena emang pernah terlibat lebih. Di Orde Baru tahun 98. Ternyata di daerah kita ada loh yang menyaksikan langsung gitu Pak. Saya pengen tahu ceritanya pada masa itu Bapak sebagai apa, ikut-ikutan atau emang punya motivasi lain atau gimana waktu itu? Ya waktu 98 peristiwa reformasi yang tapi kita nggak ngomongin unsur politik ya Pak, jauh untuk ke sana. Bersejarah sekali dan sangat monumental bagi dunia perpolitikan negara kita, di mana gerakan mahasiswa pada waktu itu begitu masif di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya terpusat di ibu kota negara, tetapi juga di setiap ibu kota provinsi, kabupaten kota. Jadi pada waktu itu memang masyarakat lewat mahasiswa yang turun ke jalanan memaksa sebuah perubahan. Jadi intinya mau berganti kepemimpinan, itu zaman Pak Harto. Jadi dipandang terlalu lama, terlalu panjang berkuasa, dan tentunya saya tidak juga akan memperpanjang ke arah sana. Cuman pada waktu saya terlibat aktif, bagian dari gerakan reformasi, salah satunya adalah berdemonstrasi. Dan demonstrasi memang suatu yang halal di negara demokrasi, asalkan
beberapa persyaratan yang diisyaratkan oleh undang-undang memang ditempuh. Iya, iya. Jadi yang saya lakukan pada waktu itu reformasi damai, bukan yang anarkis, tidak destruktif, tapi semata-mata menyalurkan ya, aspirasi masyarakat, karena memang mahasiswa adalah ujung tombak dari segala perubahan. Jadi negara manapun terjadi sebuah perubahan besar, peran mahasiswa itu begitu di depan. Pada Tidak saat mungkin itu. ada sebuah perubahan. Pada saat itu atau Ya. emang sekarang pun sama? Kalau sekarang tentunya paradigma mahasiswa kita, rekan-rekan kita, adik-adik kita mengalami perubahan. Perubahan. Secara mindset, juga situasi nasionalnya juga jelas-jelas berbeda. Ya mudah-mudahan lah mahasiswa tidak turun ke jalan untuk ketiga kalinya. Karena memang kalau Amin. turun secara banyak, masanya sudah tidak dikontrol, pasti tidak dipungkiri banyak ekses-ekses negatif yang Ya, itu Pak. apalagi ditunggangi oleh bumbu-bumbu lain yang Saya mengakibatkan kalau- chaos. Saya kalau mencerna ke sana, Pak, sensitif banget ya kalau kita terlalu mencerna ke sana. Waktu itu pernah masuk penjara? Oh, istilahnya bukan penjara ya. Kalau penjara kan harus ada sebuah putusan hakim. Tapi pernah tuntutan gitu, pernah jaksa, kan gitu. dipanggil polisi terus di Ya ketika demo dulu sering. Sering. Kita dipanggil sama Iya. tentara, sama polisi. Tapi pada ujung-ujungnya ya mereka itu sayang pada Indonesia, gitu. Meskipun dengan cara dan ketentuan yang berbeda, tapi kita kan bineka. Oh mahasiswa maunya begini, rekan-rekan aparat begitu. Tapi pada endingnya semua kita sepakat bahwa persatuan negara kita dijadikan sebagai nomor satu, sehingga sepantasnya sekarang kita berbagai pihak ya, untuk bersatu, Iya, iya. melupakan semua perbedaan. Yang jelas perbedaan itu tidak bisa dihapus, pasti ada, Iya. tapi kita harus Karena Bhinneka Tunggal Ika menikmati kan, hidup kalau di kita bicara ke atas sana. perbedaan. Iya. Pak, untuk tanggapan orang tua ketika Bapak ya dulu men bahasa kolot mah, aduh si Ridwan ya titah kuliah kalakah benang ke polisi pada bahasa. Demo. Kumaha ya kuliah nana teh. Sempet berhenti kan kuliah? Sempet berhenti kan gara-gara itu Pak? Ya sempat. Sempet tanggapan orang tua waktu itu frustasi kumaha atau sampai kamarah paribasan kolot air mah dicabokan misalnya ku kolot teh sampai teh ka kondisi eta. Enggak, tidak sampai seperti itu, karena bagaimanapun orang tua saya sebagai pendidik tentunya tahu secara psikologi keremajaan, beliau begitu paham. Jadi di keluarga kami memang sudah terbiasa berdemokrasi, hal-hal yang menjadi perbedaan tidaklah mempersulit sebuah komunikasi di keluarga. Jadi keluarga kami pada intinya memahami perbedaan, tidak ada paksaan, terutama dalam hal-hal yang sifatnya basic prinsip. Ya walaupun memang tentu pada dasarnya yang namanya orang tua saya sebagai guru ASN ya pasti pro Orde Baru gitu. Pada saat itu. Pro Pak Harto pada saat Nah, itu. Pada saat itu. Sedangkan anaknya dalam tanda kutip ya menentang gitu, Menentang, bertolak belakang lah. bertolak belakang. Tapi lah anggap itu sebuah dinamika, sebuah Kehidupan. proses perjalanan kehidupan yang memang tidak bisa kita hindari, tapi kita harus tetap ya berjalan dengan Sempat mengalir saja. ada kejadian lucu atau pengalaman lucu gitu Pak, pas kejadian pas waktu Bapak muda apanya, lain berarti ayeuna udah tua gitu kan. Sekarang pun jiwanya masih muda Pak ya. Amin. Masih muda. Sempat ada kejadian lucu. Aduh misalkan ya si Ridwan pindah kuliah atau kumaha gitu Pak. Pernah? Pernah pindah kuliah. Pernah. Tapi endingnya sekarang jadi PNS kan Pak? Ya di 2009. Alhamdulillah udah lumayan lama Pak. Padahal kuliahnya lebih dari 10 tahun. Lebih. Amazing. Jadi pantang menyerahnya banyak. Hirup mah kudu pantang menyerah. Segala sesuatu butuh prosesnya. Harus semangat. Ya kadang kita harus goblok dulu untuk menjadi lebih baik Pak. Bener gak? Amin. Gitu, seperti itulah kasarnya lah gitu. Kembali ke zaman ayeuna ya Pak.
zaman milenial, Anda melakukan hal seperti itu tidak luput dari netizen. Sebaik apapun kadang netizen mah selalu ngintil, Pak. Sebaik apapun yang kita lakukan belum tentu di mata mereka benar. Betul. Tapi tidak semua orang, tapi ada. Mungkin kalau dari 100 adalah 10 mah merenya gitu, Pak. Menyikapi gitu ya sangat bijaksana kalau menurut saya, Pak. Nah, ini nih dengan kondisi sekarang saat ini, misalkan Anda jujur, Anda tidak punya jabatan apa-apa kan di pemerintah. Tapi hal yang Anda lakukan itu adalah bisa dibilang teladan untuk warga yang lain. Jadi segala sesuatu jangan tidak untuk terpaku ke jabatan, benar nggak Pak? Betul. Apa yang kita bisa lakukan ya lakukan. Ina amalu biniat nanti untuk apa gitu kan? Kita ngelakukan itu untuk pencitraan kah? Balik lagi ke tadi, untuk kepentingan semua orang atau untuk sebuah jabatan yang tadi, gitu kan? Iya. Ya mudah-mudahan kutip Tergantung yang niatnya. ketiga. Tergantung niat ya. Iya. Ya adapun jabatan bukan berarti kita sensitif terhadap jabatan. Tapi kan dari setiap jabatan mereka punya tupoksi masing-masing. Hanya Iya, kata betul. Pak Camat kemarin, Pak, saya masih ngedengar, saya masih ingat, lakukan segala sesuatu itu ibadah. Maka akan barokah. Mantap. Seperti itu kata Pak Camat kemarin. Pak, si Gana ya namanya. Beki keneh nonton video nu anyar barudak daripada kudu ningali pergerakan penanaman di gunung, Pak. Ngaku terus ya. Emang ayah? Sapoe sabaraha kali ya nonton video nu anyar eta. Anu make anduk terus dibukakeun saeutik geuning etana. Aduh, Jujur, anjir. mantap. Pokona mah, Pak. Urang wae kuat berontak jeung pamajikan kabuka eta teh Pak padahal saeutik kabuka. Waduh, Nya. cilaka. Sabaraha kali mana di WC nonton? 5 kali sampai. Mang Daden apa kan? Emang Bapak teh apa? Teu apa? Aduh, bating melak ya. Lo tingkah gunung. Kurang update. Padahal eta keur tenar Pak eta. Di mana itu? Coba dimana? nanti di searching di YouTube ada namanya sekian we lah pokoknya. Antong bisa dibuka. Keep Jigana silent. lebih excited kene muka anu kitu juga nanya. Zaman, tren. Keren ya? Keren. Tren. Atau perlu gitu ketika penanaman di iklanan gunung gitu. Mau jadi tangkalan. Nggak jadi tanggal lagi. Baru ya. Ada sih Pak, ada. Tapi ya saya nggak akan bilang namanya. Bisa jadi privacy lah. Ya, pencemaran. Power kayak podcast orang di ontro gitu. Tapi biarkan itulah. Biarkan dia dengan jalannya. Ya orang mah orang melak tangkal gitu Pak. Bapak mah gitu kan. Fokus karena melak tangkal. Ngajar masih? Ngajar ya alhamdulillah masih. Masih. Olahraga ngelatih anak-anak? Ngelatih olahraga anak-anak sekarang off karena memang ada aturan. Tapi walaupun di luar sekolah seperti di alam bebas ya Alam masih bebas. bisa dilakukan sambil bermain. Di satu sisi memang baik guru ataupun siswa, orang tua ya pasti merindukan suasana Sekolah Pak. sekolah seperti biasa, Asli, Pak. normal. Jadi orang oge sekolah perete Pak. Cai teh laku. Ripuhnya anak Asup ka bisnis. kantin gitu kan. Heeh, aslina lagi. Ojek ge kurang ayeuna mah. Lah pokoknya mah gitu we. Mudah-mudahan we lah ini cepat membaik lah. Kayak Amin, kemarin dibahas amin. jeung Pak Camat ya. Sosok pemerintah pun ya pengen situasi lebih baik gitu kan. Pasti. Ya Pak ya. Aya bako di toko tembakau punya Mang Erik di Cimanggu baru. Aya bako Sampurna, aya bako MLD, bako Jarum Coklat, banyak lah. Untuk Rupa-rupa, penikmat bako, ya. penikmat rokok bisa langsung datang ke toko Mang Erik, toko tembakau di Cimanggu. Terus Mantap aromanya. terus satu lagi Pak, tindakan Anda
selanjutnya akan tetap berjalan atau emang dalam situasi seperti ini ada jeda dulu untuk melakukan tadi bisa dibilang penanaman, Pak? Oh, kalau penanaman itu tidak ada aturan yang melarang, asalkan tentunya dalam situasi PPKM sekarang kita menjaga prokes, karena memang secara jumlah kita tidak banyak, secara jarak, apalagi di alam yang begitu luas, ya sangat bisa diatur sekali. Dan tentunya kalau dalam penanaman itu yang menjadi sebuah acuan itu hujan. Hujan. Kalau Jadi kalau hujan terhambat? Ya kalau hujan justru bukannya bagus. Oh iya bagus. Jadi Kan, kalau hujan kita rutin setiap hari Sabtu atau Minggu. Hujanan, seminggu Pak? Sekali. Hujanan? Ya kadang-kadang hujanan itu menyehatkan, mengasihkan, karena memang ketika di alam terbuka kita sedang menanam, lalu tiba-tiba hujan turun, ya tidak mungkinlah untuk berteduh, karena hujan itu dianggap sebuah anugerah, rezeki, sebuah rahmat. Itu tanggal gitu, Pak, istilahnya Daripada orang kudu nyiram ngapoy gitu kan. Pak, selain dari penanaman ada nggak rencana atau tindakan lain, misalkan bedah rumah kayak yang dilakukan ada tuh Pak di Ciracap ya, namanya saya juga termotivasi sama beliau, Babab, nama panggilannya Babab ya. Beliau selalu ngelakuin pergerakan membangun masjid. Ada nggak hal lain gitu? Kan untuk kebaikan tidak ada persaingan untuk kebaikan, Pak. Betul. Kita lakukan semua inamalu biniat karena hati kan, Pak. Bukan sebuah pencitraan, bukan sebuah apa, tapi ini untuk kemanusiaan. Bukannya lebih banyak yang baik, itu bahkan lebih banyak manfaat mungkin, Pak ya. Melakukan hal yang baik. Ada nggak sampai ke sana gitu, Pak? Oh, tentunya ada ya. Bahkan sangat ada. Maunya bukan hanya bedah rumah, maunya bedah masjid, bedah musola, bedah rumah, bedah sekolah, bedah jalan, bedah lapangan olahraga kalau bisa. Iya. Tapi kan dengan berbentur, dengan berbagai kelemahan yang kita miliki, cek orang Sunda mah kudu ngukur kakujur lah. Jadi kita punya fokus, garapan kita di mana slotnya. Nah, ketika kita bicara di masalah lingkungan, masalah penanaman plus perawatannya, tentunya sementara kami berfokus dulu di situ. Bidang ini. Dan di bidang lain, alhamdulillah banyak rekan-rekan kita yang menjadi aktivis bedah rumah, musola, ya. Dan banyak lagi. Babab juga salah satu itu rekan? Ya, salah satu. Karena beliau juga memang seorang staf, seorang pendidik. Iya, benar. Satu profesi di dalam kegiatan yang sifatnya edukasi atau kedinasan, ya kadang suka bertemu dengan beliau. Kayaknya Pak kalau ada orang 20 lah kayak gini, maju nih Pak. Hutan terlindungi, sepertinya seperti itu gitu Pak. Tapi mudah-mudahan dengan pembahasan kita, termasuk saya sendiri, bisa tergugah gitu Pak, untuk melakukan hal yang sama. Amin. Gitu, Pak. Amin. Banyak manfaatnya Pak. Karena bicara hutan memang pasti sangat vital, sangat penting. Jadi secara kita analogikan, setiap orang ataupun binatang itu butuh air. Kita saja sebagai manusia, kita bisa menghitung kebutuhan air yang kita gunakan mulai dari mandi, cuci, kakus, minum, masak, dan lain-lain. Bahkan ketika orang meninggal pun tetap masih memerlukan air, harus dimandikan sebelum disolatkan. Ya, dan Pak, krisis. Ngopi oge teh jeung cai mah kesel, Pak. Ngopi ge ripuhnya, ada kumaha teh di caian mah. Tanggapan keluarga, Pak. Apa nggak pernah atuh misalkan kegiatan teh dijaga terlalu ini teuing misalkan. Pernah nggak keluarga sampai komplain sejauh itu, Pak? Dari segi keluarga tidak ada komplain masalah waktu, masalah aktivitas saya yang pokok maupun yang di luar pokok.
tidak ada sesuatu yang dimasalahkan. Alhamdulillah segalanya berjalan, karena memang dari segi geografis pun yang disebut lahan perjuangan, lahan penanaman memang secara jarak dekat, tidak membutuhkan waktu panjang, dan juga orang-orang terlibatnya banyak. Jadi tidak usah setiap kegiatan ada pun kita terwakilkan berbagi tugas dengan rekan-rekan yang lain, yang alhamdulillah pada akhir ini punya kesadaran bahwa dirinya memang butuh air. Ya, semua orang butuh air, Pak. Semua orang butuh air. Tidak selamanya harus beli kan, Pak. Beda sama orang yang nggak punya kan nggak bisa beli, Repot, Pak. kasihan. Repot. Saya pun gitu, Pak, kalau ke air ini tadi udah dibahas. Suka bertanya, kenapa sih kalau dulu kemarau 3 bulan, 4 bulan aja kita masih ada air di rumah. Tapi sekarang karena marau 1 bulan aja, orang-orang udah kelabakan, Pak, nyari air. Nu kalegok lah, anu nyaparibasana kotakan garum jadi sasaran untuk buang air, gitu kan. Apa kita perlu orang lebih banyak untuk hal itu, Pak? Pasti ya, butuh Pengennya orang mungkin lebih seperti itu ya, banyak. Pak? Tapi yang lebih penting ini regulasi. Jadi pemerintah lewat dinas-dinas terkait, kalaupun regulasinya ada sekarang sudah baik, tinggal kita pelaksanaan di lapangan saja. Kalau memang regulasinya dirasa lemah, ya saya rasa kita sebagai warga masyarakat punya keinginan terhadap pemerintahan Kabupaten Sukabumi, Ya. pemerintahan Pemprov Jawa Barat, juga kepada pemerintahan di pusat, ya, untuk menata ulang kebijakan khususnya tentang tata ruang hutan di wilayah Pajampangan yang kenyataannya pada hari ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat ketika kita hidup di suatu lingkungan yang agraris. Air berarti menjadi sesuatu yang pokok. Jadi dari cicing sisi leuweung, sisi wahangan, tapi cai hese gitu. Kadang-kadang yang sebatas untuk wudhu saja kita di kemarau 2-3 bulan lebih itu harus mengeluarkan sejumlah nominal uang, kan kasihan. Sedangkan untuk beli makanan saja masyarakat kita sudah ngos-ngosan, ditambah lagi air yang harusnya gratis, anugerah alam, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman dulu tidak ada cerita orang beli air. Iya, ya. Nah, sekarang ketika udah dikuasai sama mafia-mafia kapital, akhirnya kita sebagai masyarakat biasa akan kesulitan air. Ketika air memang dikuasai oleh pemodal yang memang dalam tanda kutip ya investasi hitam. Investasi hitam. Sedangkan di Jampang kita membutuhkan investasi yang putih. Jadi lebih ke depan investasi hitam untuk sekarang ketimbang investasi putih, Pak. Ya, kalau kita melihat setiap sumber daya alam kita yang diambil, yang disedot tanpa memperhatikan dampak lingkungan, itu memang kebanyakan yang terjadi di kita seperti itu. Harapannya untuk pemerintah? Ya, harapannya untuk pemerintah tinggal melakukan penegakan hukum saja. Terhadap oknum-oknum Karena tertentu. regulasi, segala aturan, seabrek sudah ada, sudah cukup. Tinggal pelaksanaannya mau atau tidak. Ya, saya yakin pemerintah membutuhkan orang seperti ini, Pak. Seperti Bapak ini mungkin. Cuman nggak tahu atau emang nggak tahu lah kalau soal ke sana ya. Saya yakin pemerintah pun ingin lebih baik gitu, Pak. Amin. Tapi mungkin ada aja oknum-oknum yang tadi kata Bapak bilang yang menanam saham hitam. Seperti itu, Pak. Wah, jero mana naon ya? Mana naon ya, banyak. Amin. Amin. Manfaat, Pak. Manfaat. Udah terasa manfaatnya. Sekarang apa yang Bapak lakuin? Alhamdulillah, meskipun nilai manfaatnya masih kecil. Karena emang tidak instan, Pak ya. Membutuhkan waktu yang Karena lama. bicara masalah hutan, itu suatu proses rentang yang panjang. Beda dengan kita membuat kopi, kucek-kucek, berapa detik pun jadi. Ketika kita menanam pohon itu kan rentangnya butuh waktu yang lama untuk besar sehingga menghasilkan air, memberikan
teduhan, bagi lingkungan. Tapi kalau karena dengan alasan tersebut waktunya panjang, Ya. lamun teu ti ayeuna, iraha deui. Iraha deui. Keur malila butuh waktu 10 tahun, mungkin 20 tahun untuk pohon tumbuh besar. Waktuna dijaga-jaga untuk ti ayeuna. Jadi jangan sampai kita nanti di akhir menyesal dan merasa dipermalukan oleh anak cucu ketika kita sebagai orang tua tanpa bisa mewariskan hal yang positif bagi generasi berikutnya, khusus masalah air. Jangan sampai kita disalahkan. Boga bapak, boga kolot, teu nyaah ka turunanana. Hayang cai ge hese, hayang cai ge kudu meuli. Jadi jangan sampai kita nanti menyesal dan merasa dipermalukan oleh Anak cucu kita. Pak, untuk kembali ke yang tadi, cara ngerangkul orang-orang untuk bisa ikut seperti itu, kumaha sih Pak? Bukan cara ya, saya tidak pernah memakai cara, segaranya mengalir saja. Dan yang terbaik memang bukan kita mengajak, Kembali ke kesadaran. tapi teladan. Tapi Pak, anu bikin video tadi jigana yang diajak kita Pak. Tadi kegiatan jigana mah Pak. Ya karena kurang Balik di kali kegiatan, tadi. jadi nyebuk-nyebuk nyen kegiatan sorangan. Jigana mah kudu diajak melak teh Pak. Naon we lah cina melak jago. Insya Allah melak orang naon gitu. cina melakai lah. Ajaknya Pak nya. Sok Karunya ajakan. si aya. Mas saeutik tunggu. Siap ajakan. Saeutik tunggu. Ajaknya Pak nya. Kudu diajak ke Minggu Payun. Minggu Payun ajaknya. Kalau perlu mah diajak ke podcast lah sekalian. Bisa. Oke, itu tadi Pak pembicaraan kita hari ini. Nuhun pisan. Insya Allah sangat banyak faedahnya ya. Terutama kita masalah air nih. Karena kita sekarang sedang menghadapi musim kemarau. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Dermawan udah bersedia hadir ke podcast kami. Nama podcastnya ini ngos-ngosan Pak. Mantap. Ngos-ngosan ngobrol-ngobrol santai. Channelnya HMD Romeo. Nanti bolehlah teman-teman yang selalu aktif menanam diajak buat nonton, buat subscribe. Siap. Baru ini Pak, masih baru. Mudah-mudahan ngasih manfaat banyak ke penonton. Amin. Terima kasih, itu aja. Jangan lupa sayangi ibumu, cintai ibumu, dan jauhi mantanmu. Ngos-ngosan.